Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti halnya seorang ibu yang memiliki pekerjaan di luar rumah sebagai profesi keduanya, ibu rumah tangga juga butuh manajemen waktu untuk menjaga produktivitasnya ya teman-teman. Meskipun pekerjaan rumah tangga biasanya tidak memiliki rincian yang jelas, deadline, monitoring, serta evaluasi. Tetapi sejatinya itu sebagai ibu rumah tangga, amanah yang diemban itu tidak kalah berat. Hampir 80% ibu rumah tangga menghabiskan waktunya untuk aktivitas rumah tangga. Aku sendiri sempat berpikir bahwa menjadi ibu rumah tangga itu lebih mudah, santai, enggak perlu gerusa-gerusu ke tempat kerja, enggak perlu ninggalin anak saat sakit, enggak perlu mengibah untuk mendapatkan izin jika cuti ditolak. Tenaga dan pikiran pun lebih fokus hanya untuk keluarga. Ternyata aku salah, karena nyatanya setelah benar-benar menjadi ibu rumah tangga, baru merasakan bahwa tak ada yang lebih mudah di antara keduanya. Di antara keduanya ini sama-sama memiliki amanah yang butuh dikelola dengan cerdas. Perasaan lelah, tak punya waktu untuk diri sendiri, muncul karena harus berhadapan dengan pekerjaan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Pekerjaan rumah tangga yang terus-menerus ada seperti mesin produksi. Bahkan saat seorang ibu berniat mengambil jedahnya, ternyata tidak benar-benar ada karena justru tumpukan pekerjaan yang menanti sebagai hadiah. Sama nggak nih bunda-bunda semuanya? Bolehlah komentar di kolom komentarnya ya. Nah, satu-satunya cara untuk membuat pekerjaan rumah tangga berjalan teratur sesuai dengan porsinya, itu membuat manajemen waktu untuk ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga pun harus memiliki motivasi diri, komitmen yang kuat untuk kemajuan seluruh keluarganya. Dan dari 24 jam yang dimiliki, tidak semuanya kan harus dihabiskan untuk mengurus rumah tangga dan segala tetek bengeknya gitu. Tapi harus ada rencana jangka panjang yang nantinya untuk mengakomodisir kebutuhan keluarga. Bagi ibu rumah tangga itu, semua pekerjaan terasa penting ya teman-teman. Urusan dapur, sekolah anak, cucian, lantai mengkilap, urusan suami, sampai-sampai kan kadang lupa kalau urusan istirahat itu juga sangat penting. Jadi perlu dibuat suatu to-do list ya teman-teman, sehingga tidak semua pekerjaan tuh harus dituntaskan dalam satu waktu. Jadi membuat timeline atau to-do list ini memudahkan kita mengingat kapan harus memulai dan berhenti. Nah, begitupun saat mengerjakan satu pekerjaan yang lain, pastikan pekerjaan itu selesai terlebih dahulu baru memulai yang lainnya. Dan meskipun semua ibu memiliki sisi super mom ya teman-teman, kalau overload ya drop juga kan, ujung-ujungnya sakit, jenuh, kemudian hilang semangat. Makanya apapun itu manajemen waktu yang kita buat, jangan lupa masukkan jatah istirahat. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau mencatat to-do list harian atau jadwal kegiatan harian ala ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi di sini aku menulis dari kegiatan bangun tidur sampai malamnya tidur lagi. Ini juga aku masih belajar ya teman-teman gimana cara membuat to-do listnya. Tujuannya juga untuk mengelompokkan mana yang prioritas, penting dan tidak penting. Dan coret pekerjaan yang tidak penting itu suatu detail waktu setiap pekerjaan ya teman-teman. Dan menjadikan standar harian buat kita manajemen waktu yang tidak bersifat kaku juga.
Ini seperti layaknya menyusun sebuah target dalam pekerjaan ya teman-teman ya. Akan lebih mudah jika kita menuangkannya secara tertulis dan terperinci. Oke, di sini dimulai dari jam 4.30 pagi sampai jam 5 pagi. Aku bangun tidur dan lanjut untuk sholat subuh. Maaf ya teman-teman, di sini bukan berarti aku ria ya teman-teman. Aku hanya sekedar sharing aja buat teman-teman semuanya. Jadi di pukul setengah 5 sampai jam 5 pagi ini tidak berpatokan sekali ya jamnya ya teman-teman untuk kegiatan ini. Jika ada sisa waktunya, ini aku gunakan untuk nyicil, mencuci baju, atau kegiatan lainnya. Jadi setelah subuh itu kita tidak dianjurkan untuk tidur lagi ya teman-teman ya. Selain tidak baik untuk kesehatan, juga tidak dianjurkan dalam agama ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidur lagi, kemungkinan mood kita akan berantakan dan juga pasti bakal mager seharian, bakal males ngerjain apa yang ada di dalam rumah ya teman-teman ya. Kemudian dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi ini sifatnya fleksibel ya teman-teman. Bisa dikerjakan dalam berbagai hal kegiatannya ya. Bisa masak, nyuci baju, beberes rumah, nyiapin sarapan buat anak sekolah dan suami bekerja. Kemudian di pukul 7 sampai 8 pagi ini juga waktunya fleksibel ya teman-teman. Ini aku lakukan buat mandiin anak-anak dan juga nyuapin anak-anak. Dan biasanya kebanyakan drama buat anak-anak kalau disuruh mandi itu dengan berbagai macam cara untuk membujuknya. Kemudian lanjut di pukul 8 sampai pukul 9 ini setelah selesai mandi nyuapin anak-anak juga aku melakukan sholat duha. Ini biasa dilakukan sekitar 30 menitan dan lanjut dengan sarapan ya teman-teman ya. Ini aku sarapannya agak telat ya karena biasanya memang setelah ngurusin anak-anak, ngurusin semuanya, aku sarapannya selalu belakangan gitu. Kemudian di pukul 9 ini sampai pukul 10 ya, jatahnya aku buat jemput si kakak Naswa sekolah ya teman-teman ya. Ini biasanya keluar dari kelas itu jam 9 lebih 15-an, tapi aku persiapkan dari jam 9. Kadang juga lebih sih gitu ya, agak telat juga kadang kalau lagi repot, kalau lagi si adiknya lagi rewel, jadi aku jemputnya sekitar jam 9 lebih gitu. Dan setelah pulang sekolah aku ngecek apa hasil belajar di hari itu juga, gimana hasilnya. Kemudian dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang ini aku luangkan waktu, masih ada kesempatan ya, ini banyak sekali 2 jam ini untuk nemenin anak belajar, bermain, karena jadi content creator. Ini aku gunakan buat edit video, tag video, walaupun edit video ini nggak langsung selesai gitu ya teman-teman, pasti ada kata bersambungnya. Lanjut di jam 12 siang sampai jam 1 siang ini waktunya untuk sholat duhur ya teman-teman, dan lanjut lagi untuk makan siang. Dan jam 1 siang sampai jam 2 siang ini saatnya untuk tidur siang ya. Ini untuk menjaga kewarasan aja ya, karena kan udah capek dari bangun pagi itu, pastikan ngantuk gitu ya kitanya ya. Dan juga ini untuk tidurin anak juga ya teman-teman ya. Tapi terkadang tidak sesuai ekspektasi, karena anak tuh kadang kan ya susah tidurnya ya, jadi dia tuh banyak alasan yang inilah yang itulah, jadi ya jadwal aja gitu. Kemudian dari jam 2 siang sampai jam 3 sore ini prepare ngajinya kakak Naswa ya, karena kakak Naswa itu ngaji jam 2:30, tapi aku nyiapin bajunya, apa yang mau dibawa untuk ngajinya itu dari jam 2-an gitu. Jadi sisa waktunya ini aku gunakan buat edit video ya teman-teman. Kesempatan juga ini buat ngelanjutin karena kan pas banget sih ada juga lagi pada tidur nyenyak.
Kemudian dari jam setengah 4 sampai jam 4 ini waktunya sholat asar ya teman-teman. Dan lanjut dari jam 4 sampai jam setengah 5 ini aku biasanya bersih-bersih buat nyapu depan, nyapu teras gitu ya. Dan apapun yang belum dipegang yang kotor gitu aku bersih-bersihin gitu ya teman-teman. Dan dari jam setengah 5 sampai jam setengah 6 waktunya mandiin anak-anak. Dan dari jam 6 sampai jam setengah 7 ini sudah memasuki waktu maghrib dan kita melaksanakan sholat maghrib. Dari jam setengah 7 sampai jam 7 malam ini waktunya makan malam, yang dimana aku berbagi job dengan Pak suami untuk nyuapin anak-anak. Dan dari jam 7 sampai jam 9 malam ini waktunya untuk quality time ya. Setelah sholat isya kita kumpul bareng nonton TV kek, atau baca, ngajarin anak-anak baca, nulis gitu, ngaji juga, atau kadang juga aku buka HP ya, untuk lihat komen-komen di YouTube gitu atau di Instagram gitu. Dan jam 10 malam ini waktunya untuk tidur malam. Jadi dengan memanfaatkan to-do list ini maka akan jelas seberapa banyak waktu yang memang kita butuhkan dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan. Maka kita yang produktif ini tahu betul harus mengisi waktu dengan menyelesaikan semua kewajibannya dan mengisi waktu kosong kita dengan hal-hal yang produktif lainnya. Nah teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini, semoga aja bermanfaat. Diambil baiknya, dibuang buruknya ya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru yang lainnya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye, see you.